Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kayaknya udah 3 tahun yang lalu terakhir kali aku ngebahas perfume dari House of Medici. Dan kayaknya aku udah ketinggalan banyak banget updatean keluaran-keluaran terbarunya mereka. Sampai akhirnya kemarin pas aku ngeliat lagi tokonya tuh kayak mereka udah punya banyak banget varian gitu. Nah akhirnya aku putusin untuk cobain. Jadi pengen mencari kira-kira mana perfume dari House of Medici yang menurut aku tuh paling sesuai sama selera aku. Setelah aku cobain 3 tahun yang lalu, nyobain 4 variannya mereka yang awal-awal gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu aku lumayan suka sama kayak Paradise Reservoir. Jadi aku putusin untuk beli Dikennya, dan kali ini aku bakal cobain icip-icip bareng kalian 5 Diken yang aku beli di Sharing Parfum Ori atau Diken Parfum Ori dari perfume-perfumenya House of Medici. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, langsung aja. Jadi setelah 3 tahun lalu tuh kalau nggak salah, dari 4 perfumenya House of Medici yang aku udah pernah cobain, itu aku paling suka sama yang Paradise Reservoir. Tapi belum sempet juga kesampaian buat beli full botolnya karena harganya itu lumayan, di atas 350.000 sampai 400.000 gitu kan. Jadi aku masih kayak mikir-mikir gitu, terus abis itu kelupaan karena banyak perfume-perfume baru yang aku cobain lagi yang bikin aku lebih jatuh cinta lagi. Akhirnya sampai sekarang tuh aku belum pernah punya full botol satupun dari House of Medici gitu ya. Terus pengen beli Paradise Reservoir, tapi karena mereka punya keluaran-keluaran terbaru lagi, aku lagi pengen tahu lebih banyak lagi. Siapa tahu ada wangi lain yang aku lebih suka dari brand yang satu ini, sehingga mungkin aku bisa beli full botolnya next time. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada yang namanya Daybreak Angel gitu ya. Ini yang kayak gini. Full botolnya yang kayak gini, ini harganya sekitar 350 ribuan untuk satu botolnya, dan itu 50 ml. Sebenarnya ini tadi aku udah semprotkan sebelum bikin video di kertas, dan di sini masih ada wanginya gitu ya. Ini wanginya enak sih. Ini sebenarnya kalau aku inget-inget Paradise Reservoir dulu, itu rada-rada mirip sama ini. Jadi dia sama-sama aroma sitrusinya kencang gitu ya. Dia kayak ada aroma jeruk yang segernya, itu lebih ke seger yang jeruk nipis gitu loh, kayak wangi jeruk nipis. Wanginya tuh kayak asem banget gitu ya, tapi dia juicy. Nggak ada manis-manisnya gitu loh, tapi juga bukan yang bitter, bukan yang pahit kayak daun jeruk juga gitu. Enak banget. Ini untuk yang tertinggal di sini, tapi aku akan coba ya top notes-nya lagi kembali. Gimana aromanya? Oh iya, aroma depannya itu jauh lebih sparkling, jauh lebih jeruk banget gitu ya. Asem, seger, aromanya sangat familiar, aromanya nggak yang aneh-aneh, nggak unik-unik. Karena House of Medici itu beberapa aromanya juga ada yang unik-unik sih menurut aku, aneh-aneh. Tapi ini termasuk yang kayak easy to, kayak gampang diterima sih sama hidung. Enak sih, ini mirip-mirip juga kayak apresiasi dari ini Project 1945. Rada-rada mirip ke arah situ, perpaduan antara apresiasi sama kayak Waters of Maluku-nya yang biru. Tapi itu lebih berasa spicy Waters of Maluku. Ini enggak, dia lebih ke lime yang segar dan ringan. Jadi top notes pakai lime, bergamot, dan juga bitter orange. Mirip-mirip sih. Terus di hard notes-nya dia pakai juniper, berries, terus pakai jasmine dan juga cedar. Sedangkan di base note dia pakai musk, ambergris, dan juga oak moss. Enak nih, aromanya unisex nih. Ini termasuk yang di hidupan pertama aku lumayan langsung kayak suka gitu sama aromanya. Kita lanjut dulu ya ke varian yang kedua. Oke, kita lanjut dulu ke varian yang kedua. Namanya adalah Lilac Wine, dan ini tuh sebenarnya udah agak lama deh kalau nggak salah keluarnya. Setelah 4 yang pertama keluar, ini deh kalau nggak salah yang keluar. Tapi waktu itu aku sempat nonton review dari beberapa teman-teman reviewer parfum lokal. Kayaknya rekomendasinya nggak terlalu yang bikin kepo banget gitu pada waktu itu gitu. Akhirnya aku sampai sekarang akhirnya baru bisa nyobain sekarang nih. Ini tadi aku udah semprotkan sebelum bikin video. Anyway, kalian bisa lihat ya, dia ada ceplakannya gitu di sini, dan seingatku dulu juga House of Medici itu lumayan oily. Coba ya, aku semprotin di kulit. Enggak sih, enggak separah dulu kayaknya, tapi tetap aja ada oily sedikit banget gitu. Nah, ini aromanya, ini aromanya pahit banget gitu loh. Kayak aroma minuman-minuman beralkohol gitu.
ada aroma wine-nya. Wine-nya lumayan berasa di sini kayak wine, ya minuman wine gitu. Tapi dan pahit, ada sedikit sentuhan manisnya. Terus dia ada sedikit kayak kesannya tuh kayak creamy gitu ya, creamy dan aromanya cukup berkesan berat dan agak maskulin jatuhnya kalau di hidung aku. Ini sih nggak bikin aku suka sih di hidupan pertama, jujur aja. Ya, aromanya berkesan sangat gelap dan berat. Jadi top notes dia memang pakai wine, ada saffron dan juga thyme. Terus abis itu di hard notes dia pakai lilac, blueberry dan mocha. Oh iya benar. Tadi tuh aku mikir-mikir kayak ada wangi kopi atau apa, ternyata dia pakai mocha ya di sini. Terus di base note-nya dia ada leather, heliotrope dan juga mahogany gitu. Sayang sekali kayaknya ini bukan untuk aku. Kita lanjut dulu aja ya ke perfume yang berikutnya. Ini juga kayaknya buat cowok karena namanya adalah 100 Man Slayer. Kita langsung aja cobain. Nah, ini tadi aku udah coba di sini. Ini enak, seger. Ya emang wanginya lebih ke wangi cowok. Tapi ini kayak wangi cowok yang sangat seger. Kayak wangi-wangi after shower gitu loh. Kayak habis mandi, seger, kayak masih ada wangi-wangi sabunnya dikit. Enak banget. Ini tuh berkesan langsung kayak setelah aku nyium lilac wine yang tadi yang berkesannya dark banget, itu kayak langsung aromanya tuh warnanya kayak putih gitu. Putih atau biru muda gitu ya pokoknya. Warnanya lebih terang, lebih cerah gitu loh aromanya. Kita coba ya, semprotin. Top notes-nya kayak gimana. Ini jusnya putih, jusnya bening anyway. Oh, di awalnya justru nggak se-fresh yang tadi. Di awalnya tuh kayak ada kecutnya, asemnya, ada aroma kayak semriwing gitu loh. Kayak dingin-dingin, tapi kayak dingin, kayak minty, tapi dia ada asemnya gitu, kayak ada kecutnya gitu. Unik banget aromanya ini. Lalu masuk ke aroma yang lebih ke arah kayak nutty atau chocolatey gitu. Pokoknya dia aromanya cukup creamy, kayak ada creaminya, terus ada bitter sedikit, tapi itu sedikit banget. Ini aromanya berubah-berubah. Sumpah ini aromanya berubah-berubah. Tadi tuh pas aku sniff aroma yang udah di sini udah beberapa menit yang lalu aku semprotin. Itu aromanya benar-benar fresh, kayak fresh abis mandi. Tapi aroma awalnya itu kayak malah ada natinya, ada mintinya, ada kecut-kecutnya asem. Nah, ini unik sih. Yang ini unik. Ini kayak pengen aku telusuri lebih jauh dan coba-cobain terus. Menarik. Tapi dibilang langsung kayak enak banget gitu juga enggak gitu. Tapi base note yang tadi aku langsung jatuh cinta di base note-nya tadi yang aku bilang wanginya kayak after shower-nya. Wangi-wangi cowok yang seger gitu, yang terang. Ini aroma awalnya tuh berkesan malah lebih warm, lebih kayak lebih gelap tone-nya daripada aroma pas dia di base note. Di base note tuh kayak bener-bener yang bright dan seger gitu. Ini unik banget sih nih 100 Man Slayer ini. Ini kayaknya perlu aku dalami lebih lanjut deh untuk bikin keputusan apakah aku suka atau enggak sama yang ini. Jadi top notes dia pakai patchouli, ada barley mint dan juga olive. Ini unik banget emang notesnya. Terus di hard notesnya dia pakai tobacco, terus ada resins, ada dark chocolate, pakai dark chocolate ternyata. Dan di base note dia pakai sea fat dan juga sandalwood. Ini emang aromanya unik sih menurut aku 100 Man Slayer ini. Oke, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Ini namanya adalah Gabriela The White Beams gitu ya. Mari kita langsung coba aja. Ini yang tadi ya aku udah semprot sebelumnya. Ini aromanya white floralnya kencang banget. Tuberose, kayak ada wangi tuberose, jasmine maybe. Lebih ke tuberose sih. Ini mirip banget sama salah satu perfume dari UDV yang Valencia White. Itu mengingatkan aku sama perfume itu gitu kalau aku sniff barusan ini. Iya, wanginya tuh kayak wangi tuberose yang ada bubble gummy-nya gitu. Kita coba aja dulu semprotin awalnya ya. Oke. Oh, wangi awalnya enak banget. Wangi awalnya beda. Wangi awalnya tuh dia lebih apa ya? Lebih ada natinya, creamy dikit gitu. Tapi tetap lumayan langsung berasa sebenarnya wangi tuberose-nya di sini kalau di aku ya. Ini juga wanginya unik lagi. Ini unik nih, menarik nih Gabriela The White Beams ini. Ini wanginya nyandu, ada efek-efek nyandunya gitu loh untuk top notes-nya. Kayak kita pengen sniff terus.
Enak banget ini. Tapi base note-nya tadi itu mirip banget sama Valencia White dari UDV. Enak. Ini enak nih. Ini aku langsung jatuh cinta sih pada iduan pertama. Gabriela The White Beams. Ini harganya 350.000 untuk 50 miliknya. Apakah ini akan aku beli? Wah, banyak banget yang pengen dibeli. Oke. Ini enak banget baca notes-nya ya. Jadi di top notes dia bilang dia pakai blood orange, ada pistachio. Oh, nggak kebayang dia ada pistachionya. Oh, makanya aromanya tadi kayak nati-nati dikit ya. Terus ada pink pepper, memberi kesan agak sharp di awal sih. Tapi itu malah bikin candu gitu di aku. Di hard notes-nya dia pakai tuberose, jasmine, ileng-ileng, bahkan dia pakai ileng-ileng juga. Dan di base note dia malah ada coconut, amber, dan juga tonka bean. Unik. Ini enak dan unik. Oke. Sejauh ini tuh udah yang pertama tadi lumayan enak tuh yang Daybreak Angel. Terus udah gitu aku juga lumayan suka. Terus aku juga lumayan tertarik sama 100 Manslayer. Sama ini yang paling jatuh cinta langsung tuh kayak White Beam, Gabriela The White Beams ini gitu. Oke, yang terakhir namanya adalah Midnight Blossom. Ini nggak tahu nih aromanya dark atau gimana. Mari kita langsung aja cobain yang tadi udah aku semprot. Enggak dark sama sekali walaupun namanya Midnight. Bentar. Ini aromanya juga ada yang mirip-mirip seperti aroma yang tadi aku dapat di Gabriela White Beams tadi. Aduh. Kok aroma akhir-akhirnya tuh kayak ada aroma semriwingnya aroma bensin dikit gitu loh. Kita coba ya top notes-nya kayak gimana ya. Unik-unik ya, aneh-aneh, tapi enak. Oh, wangi awalnya juga enak ini. Tunggu, ini aromanya bukan yang maskulin, bukan feminin juga. Iya, kayak ada wangi tuberose-tuberose juga. Tapi ini berkesan lebih lebih unik lagi, lebih aneh, lebih kayak ada bensin, ada kayak percikan aroma bensinnya dikit dicampur tuberose. Itu aneh banget sih hidung aku emang. Tapi emang kayak gitu kalau yang aku kayak ingetnya. Aduh, ini aromanya ada yang bikin nyandu banget ini aromanya. Langsung aja kita lihat notes-nya deh. Di top notes itu dia pakai plum, pakai wolfberry, costus, sama pomegranate. Aku nggak tahu semua itu kayak gimana wolfberry, costus itu wanginya gimana. Tapi kalau dibilang wangi plum sih ada sedikit sentuhan manis-manis buah. Tapi nggak yang dominan juga gitu. Terus di hard notes-nya dia pakai tuberose, jasmine, dan juga dried rose. Dia masih, ternyata dia pakai jasmine dan tuberose juga. Itu masih lumayan dominan di hidung karena mungkin itu yang aku familiar ya aromanya. Di base note itu ada patchouli, pine tar, dan juga opoponax. Wah, ini aneh sih. Ini sih kayak bikin mabok gitu loh. Bikin memabukkan. Jadi kita kayak nge-sniff wangi ini tuh kayak terbuai gitu sama aromanya. Unik banget ini aromanya, sumpah deh. Kayak mabok. Ini aduh nggak tahu deh, bingung jadi enak semua lagi. Yang aku nggak masuk tuh cuma satu sih, yang lilac wine ini yang aku nggak masuk. Tapi yang 4 lainnya itu kayak aduh kepengen semua. Ada yang udah pernah nyobain belum sih ke 5 parfum yang aku bahas di sini? Kira-kira menurut kalian gimana? Please komen di bawah. Apakah emang menurut kalian juga enak-enak wanginya House of Medici gitu ya? Harganya lumayan, masalahnya 50 ml doang dapatnya 350 sampai 400.000. Tapi ya udahlah, kita coba. Aku akan coba bermeditasi dan berkontemplasi lagi kira-kira mana yang bakal aku beli full botolnya kalau ada rezeki gitu ya. Oke deh, yang pasti thank you banget buat Dikan Perfumori ini yang udah jual jual Dikan-Dikannya, jadi aku bisa cobain dulu gitu ya. Kalau kalian mau juga beli nyobain perfume Dikan Perfume, kalian langsung cek aja link yang aku taruh di description box. Dan thank you banget juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.